1. Mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Pengumuman. Ada apa Kapten Tepi? Kapten Adil, identitas kita. Lupa. Pengumuman para warga diharap kumpul di pelataran istana dan berlutut. Kapten Adil, apa ini? Sepertinya saya salah ngomong, Kapten Tepi. Aduh, bagaimana? Kalau begitu Kapten Tepi saja. Oke, langsung pengumuman saja. Baik. Oke, sudah. Pengumuman. Akan diadakan bersih-bersih lingkungan istana. Dan para warga diharapkan untuk ikut serta dalam bersih-bersih Santai. Kapten Adil. Itu merek. Maaf Jangan Kapten sebut. Tepi. Saya salah ngomong lagi. Oke, terima kasih. Sudah menyala. Silakan dilanjutkan. Saya jadi lupa, Kapten Adil. Saya lanjutkan Dilihat lagi. teksnya dulu Kapten Tepi. Akan diadakan bersih-bersih lingkungan istana raja. Diharapkan para warga untuk ikut serta dalam bersih-bersih lingkungan istana. Sekian dan terima kasih. Pengumuman selesai. Diharapkan para warga segera meninggalkan pelataran istana. Terima kasih. Oke, cinta itu. Kak Dev. Iya Kak, sini. Mumpung Kak Dev datang sini. Apa sini. sih? Nih loh Kak. Apa ini? Tahu Kak Tepi kan? Tahu. Kak Mel tahu kan? Tahu kan adik-adik? Ini loh, jadi kenapa nih? Jadi Pink Panther. Kok Pink Panther sih Kak Dev? Kok mereka jadi Pink Panther ngapain? Blackpink. Oh, bukan itu Pink Panther. Masa jadi Pink Panther? Iya. Kak Mel sama Kak Tepi gimana sih Kak Panther? Bukan. Ngapain sih Kak Dev kok udah datang jam segini? Kan katanya jam 10 mau nemenin adik-adik Joel Kids. Ini loh Kak Klar, adik-adik Joel Kids, kita ini ada tugas disuruh bersih-bersih perkarangan kita, perkarangan rumah Istana? kita dan istana, iya. Oh, aduh Kak, hujan kali. Adik-adik Joel Kids hujan. Iya, tapi ini kita masih cukup kok waktunya juga sebelum Joel Kids mulai. Gitu. Tapi hujan Kak Dev, Ah, nggak males apa-apa. banget kan kotor, Kak Dev bawa sesuatu, ada Kak ini. Dev bawa apa lagi? Jas hujan. Kita tetap Kalau bisa. hujan nggak masalah, nggak jas hujan. Tetap pakai ini aja, Pakai tetap ini. bersih-bersih nih berarti. Iya, pakai itu. Yaudah deh, yuk Mau? mau. Nah, yang ini buat kepalanya nih. Adik-adik, masa buat kepala? Bener gak sih? Enggak muat. Oh. Ini buat Oh, salah ini buat coy, kaki buat ya. kaki, Maaf, Kadek coy. salah ambil. Udah deh, Udah Kadek simpen lagi aja. Ya udah. Maaf ya. Yuk, langsung. Ayo, sekarang ya. Oke. Ayo. Ya, Bawa infonya. Iya, oke. Yuk Kak Dev, udah siap Yuk, nih. Yuk. Duh, hujan Kak Dev. Iya nih, Jen. Gak apa-apa. Ayo. Ih, jorok kali Kak Dev itu. Enggak. Ini. Yaudah, Ayo. yuk kita Terus, bersihin. Oh. Kesana. Iya. Nah, mundur. Kita saling bantu ya Kak Dev ya, biar Iya. cepat selesai. Biar cepet selesai. Oh, iya. Kak Klar jam berapa nih, Kak Klar? Oh iya, bentar lagi nih Kak. Oh iya, Yaudah ini deh, udah selesai nih. Kita Cepet, sudah terakhir. selesai sih. Terakhir, Yaudah. yuk. Oke. Oke. Yuk, kita mau Joel Kids ya, Kak Klar. Oke. Ayo, Kak. Kita berangkat ya Kak ya. Iya. Oke, yuk. Cepet. Yuk adik-adik, pagi hari ini kita mau datang ke Tuhan. Kita mau siapin hati kita siapin diri kita
Kalau kalian belum siap, kalau kalian masih makan, taruh dulu makanan kalian. Karena pagi hari ini kita mau datang ke Tuhan dengan ucapan syukur. Kita mau bawa pujian kita, penyembahan kita di hadapannya. Biar Dia Tuhan yang berkenan buat setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan pagi hari ini. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau berikan yang terbaik. Mungkin setiap minggu kalian online ibadah ini. Tapi biar pagi hari ini jadi pagi yang berbeda. Karena kalian mau berikan yang terbaik melalui penyembahan kalian pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur, kita mau datang ke Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan diri kalian, duduk yang baik, kita mau datang ke Tuhan. Ku
mau berdoa, Kak De mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Biarkan pujian penyembahan kami ini Tuhan jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, biarkan mereka bawa yang terbaik melalui pujian penyembahan mereka Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati Joel Kids hari ini, Kau yang berkati live streaming hari ini Tuhan. Biar setiap mereka anak-anak yang mendengarkan dimanapun berada Tuhan, hidup mereka diubahkan, firman-Mu terus hidup dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terus Tuhan, Kau yang sertai setiap kami, setiap anak-anak-Mu hari ini sampai Kau datang kedua kali. Terima kasih banyak Tuhan. Biar berkat yang terbaik terus Kau turunkan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, tepuk tangan kalian. Ikutin kakak-kakaknya ya. dalam
Gimana Puji Kak Dev? Tuhan, ya Oh kan? iya. Kita udah nari-nari Kak Betul Klar. Kak Dev, bener ya adik-adik JL Kids ya. Terus kita mau puji Tuhan lagi nggak Kak Klar? Boleh. Loh, tapi kan itu Kak Dev, adik-adik JL Kids. Bener Kak Klar, ini bentar lagi sudah waktunya kita mau mendengar firman. Oh iya, kita Iya, mau Kak mendengarkan Klar. firman ya adik-adik JL Kids ya. Karena kita mau dengerin Lupa, Kak firman Klar. tuh Kak Klar, kita mau sembah Tuhan sekali lagi ya. Boleh. Buat nyiapin hati kita, Oke, adik-adik ya. buat nyiapin diri kita, dan yang pasti kita siapin telinga kita ya. Biar fokus kita, pikiran kita, telinga kita, hati kita tertuju dengan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Betul Siap, Kak Kak Klar? Dev. Siap, Ya. adik-adik JL Kids juga siap? Oke, pasti siap ya. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita, hati kalian siapkan dimanapun kalian berada. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik. Penyembahan yang terbaik tidak hanya dari mulut, tapi juga yang keluar dari hati kalian. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan senap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan senap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan senap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Kau ku sembah
menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Tiruin doa Kak Dev. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan, Karena Engkau Tuhan karena Engkau Tuhan yang baik yang baik dalam hidup kami. dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, ajari kami ajari kami dan buat kami mengerti setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, oke. Pastikan semuanya berjalan dengan lancar dan beres. Ya. Oke. Aku mau telepon hambaku. Hai, hambaku. Segera ke sini. Ya, baik. Halo Nyonya, ini 5 talenta yang Nyonya berikan kepadaku. Dan hari ini aku bawa hasilnya 5 talenta. Wow. Jadinya 10 talenta Nyonya. Wow. Bagus sekali kerjamu. Makasih Nyonya. Sekarang silakan masuk ke pestaku. Asik, aku ikut pesta. Terima kasih Nyonya. Bagus juga kerjanya hambaku itu. Aduh, mana sih hambaku? Hamba! Halo Nyonya. Nyonya, sudah lama kita tak berjumpa. Gimana kabarnya Nyonya? Kabarku baik. Baik ya Nyonya. Nyonya, masih ingat gak waktu Nyonya pergi, hamba diberi 2 talenta Nyonya. Masih ingat Nyonya? Masih. Lalu apa yang terjadi? Hamba kerjakan 2 talenta ini dan menghasilkan 2 talenta lagi Nyonya. Bayangin Nyonya, 4 talenta Nyonya. Bagus sekali pekerjaanmu. Hai, Makasih Nyonya. kamu sudah setia dalam perkara kecil. Maka sekarang aku akan berikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Asik, asik, asik. Maka sekarang silakan masuklah ke dalam pesta yang sudah kusediakan. Dadah Nyonya, terima kasih Nyonya. Bagus sekali kerja 2 hambaku tadi. Sekarang tinggal 1 hamba lagi yang belum datang kepadaku. Hamba! Hei Nyonya, barusan datang ya Nyonya? Kamu dari mana saja? Aku dari bangun tidur, badanku capek semua Nyonya. Gimana Nyonya? Oh ya Nyonya, hamba ingat waktu Nyonya pergi, Nyonya beri hamba 1 talenta kan? Iya. Nih Lalu buat Nyonya. mana hasilnya? Ya aku simpan di dalam tanah lah. Orang aku tahu Nyonya itu orang yang jahat. Menuai di tempat Nyonya tidak pernah menabur. Apa? Memungut di tempat Nyonya tidak pernah menanam. Hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Kamu tidak mengerjakan apa yang kuberikan kepadamu. Sekarang pergi dari hadapanku. Oh Nyonya, Pergi. jangan Nyonya. Kamu tidak punya tempat untuk pestaku. Izinkan aku ikut Pergi Nyonya. kamu. Nyonya, Nyonya. Oh tidak. Aku menyesal. Tidak. Hai, selamat pagi semua adik-adik. Shalom, apa kabar kalian semua? Kita berjumpa lagi ya di ibadah online anak-anak JKI Higher Than Ever. Gimana kabar kalian seminggu kemarin?
Luar biasa? Puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Simon akan bercerita tentang seorang hamba. Mungkin kalian sudah pernah dengar ceritanya, tapi hari ini Kak Simon akan bawakan cerita ini dengan sesuatu yang lebih menarik buat kalian. Tapi sebelumnya kita berdoa lagi ya. Kita berdoa sekali lagi, kita minta Tuhan mengurapi firman ini dan memberkati kalian supaya kalian bisa mengerti. Tutup mata kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tuhan Allah Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi firman ini. Buat kami mengerti, buat kami bisa memahami firman-Mu ini Tuhan. Wahyukan pribadi-Mu melalui firman ini Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, berapa minggu yang lalu Kak Simon pernah cerita membawakan firman tentang menjadi sahabatnya Tuhan. Masih ingat? Bapak tua yang umur 90 tahun masih ingat? Bapak Abraham, dia menjadi sahabatnya Tuhan. Karena dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanan kita ketika kita sedang waktu kita belum bertobat, masih ingat waktu kita masih nakal, masih bandel, masih curang, masih suka mencuri, masih ingat kalian? Kalian mengalami kan? Nah, ketika kita bertobat, kita berdosa, kita hidup berdosa, orang berdosa, terus bertobat. Ketika kita bertobat, kita dibaptis oleh Tuhan, dosa kita disucikan oleh Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Dan ketika menjadi anak Tuhan, sebelum kita menjadi sahabat, kita melalui proses namanya menjadi hambanya Tuhan. Loh, sebentar Kak, kita menjadi anak-anaknya Tuhan, kenapa kok kita bisa menjadi hambanya Tuhan? Bukannya hamba itu lebih rendah daripada anak Kak? Betul, hamba itu adalah seseorang yang melayani anak. Tapi kita harus melewati proses ini supaya membentuk hidup kita, membentuk hati kita. Bayangkan, kalau kalian umur kalian 10-12 tahun seperti ini, kalian masih anak-anak seperti ini, kalian minta, Mama, aku minta roti yang enak. Mama datang kan, nggak mungkin kalian masak sendiri kan, Mama datang bawa kalian roti yang enak. Mama, sekolahnya harus bayar uang sekolah. Dan mama kalian bayar uang sekolah. Bayangkan kok kalian sudah tambah besar, tambah dewasa, yang laki-laki mungkin sudah punya kumis, dan kalian teriak, Mama, aku mau tidur, tolong matiin lampunya. Kira-kira apa yang dilakukan mama kalian? Dia akan teriak dari jauh, matiin sendiri, kalian sudah besar. Betul kan? Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, kita dibaptis, kita ditebus oleh darah Yesus, sebelum kita menjadi benar-benar menjadi sahabat Tuhan, sebelum kita benar-benar mengerti hatinya Tuhan, kita menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang hamba adalah seseorang yang harus bisa mengerti hati tuannya itu seperti apa. Seorang hamba adalah seseorang yang dekat dengan tuannya, sehingga apa yang dalam pikiran tuannya itu si hamba ini mengerti. Dan seorang hamba mempunyai banyak sifat yang hari ini kita akan pelajari. Seorang hamba mempunyai sifat yang taat misalnya. Taat dan percaya dengan tuannya. Kalian masih ingat pelayan-pelayan di pernikahan Kana? Yang berapa minggu lalu Kak Simon juga pernah firman tentang hal ini. Seorang pelayan disuruh Tuhan Yesus, ambil air dalam tempayan itu, bawa ke pemimpin pesta, suruh mereka minum. Pada waktu mereka kehabisan anggur. Masih ingat? Ketika air ini diambil, dibawa ke pemimpin pesta dan diminum, dia bilang, ini anggur yang paling enak. Dalam perjalanan air ini berubah menjadi anggur. Tapi bayangkan kalau pelayan ini, dia tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang menyuruh dia. Diambil, soto yo air putih bening gini jadi anggur. Kira-kira mukjizat terjadi enggak? Mungkin enggak terjadi, mungkin lewat cara yang lain. Seorang hamba di pelayan Kana itu, dia harus punya hati yang taat, hati yang percaya kepada tuannya, kepada majikannya. Kalian masih ingat lagi yang barusan dramanya tadi? Ada 5 talenta,
ada 2 talenta dan 1 talenta. Ada 3 hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Masih ingat? Yang menerima 1 talenta, dia kerjakan apa? Dia ambil koin yang 1 itu, talenta itu, dan ditaruh di dalam tanah. Sifat yang kedua seorang hamba adalah dia tidak boleh malas. Sekalipun kelihatannya mustahil, tapi dia tidak boleh malas. Yang menerima 5 dan 2 ini ketika dia terima, dia langsung, Alkitab berkata mereka langsung mengerjakan talenta itu. Tapi yang terima 1 talenta, diambil dan ditanam di dalam tanah. Mungkin dipikir talentanya bisa berubah menjadi pohon dan berbuah talenta. Mungkin, makanya dia malas di situ. Ya, sifat yang kedua adalah kita menjadi hamba tidak boleh malas. Sifat apa lagi ya, Kak? Sifat yang berikutnya, seorang hamba kita harus belajar tentang mengampuni. Mengampuni gimana, Kak? Seorang hamba kok mengampuni? Coba kalian buka ya, di kitab Matius Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 18, kitab Matius Perjanjian Baru pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nanti kalian bisa baca di situ, tapi Kak Simon akan cerita garis besarnya. Suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kerajaan surga itu seperti seorang raja yang hendak melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Maka dipanggil semua hamba-hambanya menghadap si raja ini. Dan dihadapkan seorang hamba yang dia punya hutang kepada sang raja ini 1000 talenta. Kalau Kak Simon pernah baca, kira-kira mereka ini berhutang 1000 talenta sama dengan berhutang gaji kira-kira 200.000 tahun kerja lamanya. Wah, banyak sekali. Kita nggak akan bisa hidup 200.000 tahun. Kita bekerja terus dan kita nggak akan bisa itu, kita paling bertahan 100 tahun, 120 tahun. Tapi hamba ini berhutang kepada raja 1000 talenta yang kalau dihitung adalah gaji untuk 200.000 tahun kerja lamanya. Tentu si hamba ini dia, raja ampuni aku gak bisa beri aku waktu lagi. Aku akan kerja lagi, akan bayar utangku. Dan si raja berbelas kasihan kepada hamba ini. Tapi ketika diberi belas kasihan, diberi kesempatan lagi, ketika hamba ini keluar dari kerajaan itu dan dia bertemu dengan temannya yang berhutang cuma 400 dinar. Berhutang 100 dinar. Itu kira-kira 4 bulan kerja lamanya. Si hamba yang tadi yang diampuni tadi berkata pada temannya, hutangmu sini kembalikan, bayar ke aku. Kau hutang ke aku, bayar. Aduh ampuni aku belum bisa bayar, hutangku ini cukup besar buat aku belum bisa bayar. Tapi si hamba ini ngotot, harus bayar, kalau enggak akan masukkan kamu ke dalam penjara. Dan betul mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ketika sang raja tahu bahwa hamba yang diampuni ini berbuat jahat seperti itu, dia panggil lagi. Kenapa kamu tidak mau berbelas kasihan kepada temanmu? Aku sudah berbelas kasihan kepada engkau dan engkau sudah kuberi kesempatan, tapi kenapa temanmu sendiri yang berhutang lebih sedikit daripada engkau, kau masukkan ke dalam penjara. Dan hari itu si hamba yang dapat belas kasihan ini dimasukkan penjara juga oleh sang raja. Sifat yang ketiga seorang hamba adalah kita harus mempunyai belas kasihan kepada siapapun yang kita rasa mereka bersalah kepada kita. Apakah mereka pernah menyakiti hati kita, ataukah mereka pernah berhutang kepada kita, ataukah kita pernah dirugikan oleh mereka. Dalam suatu titik kalian harus memberikan belas kasihan kepada mereka dan pengampunan kepada mereka. Karena kita sendiri punya hutang kepada Tuhan, yaitu dosa kita. Dosa kita yang tidak bisa kita bayar sendiri dengan kekuatan kita. Itu seperti hutang yang sangat besar. Dan Tuhan sudah berikan pengampunan kepada kita. Kalau Tuhan berikan pengampunan kepada kita, sebaiknya kita berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sifat yang pertama tadi apa? Seorang hamba dia harus punya hati yang taat,
hati yang percaya kepada tuannya. Yang kedua, seorang hamba tidak boleh malas. Tidak boleh satu talenta ditanam di dalam tanah. Harus dikerjakan. Kalian yang punya talenta bernyanyi dengan suara bagus misalnya, kalian harus kembangkan talenta itu. Kalian yang bisa matematika dengan pintar, ajari teman kalian. Kembangkan talenta kalian. Yang ketiga, seorang hamba harus punya belas kasihan kepada semua orang. Ada 3 sifat hamba ini. Tapi ada satu lagi cerita yang hari ini Kak Simon akan ceritakan buat kalian. Nah, kalian harus baca nih. Di kitab Matius, kitab Matius Perjanjian Baru, pasal 24. Matius 24, Kak Simon tunggu. Matius 24, kalian buka di Perjanjian Baru, Matius 24. Sudah ketemu? Kita akan baca dari ayat 45 sampai 51. Judulnya adalah hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ada seorang hamba yang dikatakan setia dan ada hamba yang dikatakan jahat. Kitab Matius 24 pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Kak Simon akan ceritakan buat kalian. Siap ya? Tuhan satu saat Tuhan Yesus ketika berkumpul dengan murid-muridnya, dia memberikan suatu perumpamaan lagi. Dia bilang, kalian tahu nggak? Di kerajaan surga ada seorang raja yang dia punya hamba. Hamba ini diberi kepercayaan untuk mengawasi hamba-hamba yang lain. Hamba ini diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab untuk memelihara hidup dari hamba-hamba yang lain. Dan ketika suatu saat si raja ini pergi, entah dia pergi kemana, dia pergi ke luar kota, hendak berbisnis, hendak melakukan pekerjaannya, atau dia hendak mengunjungi saudaranya, dia pergi cukup jauh. Dan waktu itu di zaman Tuhan Yesus, mereka tidak punya handphone. Betul adik-adik, kita tidak punya handphone. Waktu itu Tuhan Yesus tidak bisa, telepon ke kalian, enggak bisa. Hari itu sama. Ketika raja ini pergi, hamba yang di rumah, yang ditinggal, mereka tidak tahu kapan tuannya akan kembali. Karena nggak bisa ngasih tahu. Misalnya rajanya mau pulang, dia telepon ke rumah. Aku mau pulang 1 hari lagi. Nggak bisa karena mereka tidak punya telepon. Dan mereka berjalan kaki, memakai unta, memakai keledai dan sebagainya untuk perjalanan mereka. Mereka belum punya pesawat, mereka belum punya mobil, belum punya sepeda bahkan. Mereka berjalan kaki. Dan itu butuh waktu. Sehingga hamba yang ditinggalkan ini mereka nggak tahu, kapan ya Tuanku pulang ya? Kapan ya Tuanku pulang? Seperti hari ini adik-adik, betul kan? Tuhan Yesus berkata, dia akan datang untuk kedua kalinya. Tapi kapan ya? Kita nggak tahu. Makanya kita harus berjaga-jaga, kita harus setia. Kita lanjutkan ya ceritanya ya. Si raja ini dia berkata kepada hamba-hambanya. Ada beberapa hamba, dia panggil hambanya. Hei hambaku, aku mau pergi hari ini. Aku akan melakukan perjalanan jauh. Kalian di rumah, kalian harus mengatur semua perumahan kerajaan ini. Rumahku harus kalian atur. Aku akan berjalan jauh dan semua kerajaan, semua yang ada di sini aku pasrahkan engkau, aku tanggung jawabkan kepada engkau. Kalian harus bertanggung jawab dan aku akan pergi. Suatu saat aku akan kembali dan memeriksa semuanya. Dan raja ini pergi. Ketika mereka pergi, mereka bekerja dengan baik. Memberi makan, membersihkan dan sebagainya. Sehari berjalan, 2 hari, 1 minggu. Mereka, kapan ya? Tuhan kita pulang kapan ya? Gak tahu, aku gak tahu kapan pulang ya. Mereka lihat kalender, kayaknya tanggal ini. Enggak, kemarin juga bilang ini tapi belum pulang juga. Mereka menunggu 1 minggu, 2 minggu mereka menunggu. Ada 2 tipe hamba yang dalam mereka menunggu. Yang satu mereka tetap setia, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Baik Tuhan, aku akan kerjakan dengan baik. Tapi ada satu hamba yang jahat. Tuanku lama ini pulangnya ini. Tuanku pasti lama, mungkin masih 2 minggu lagi nih kayaknya. Masih 2 minggu lagi, masih lama lah ini. Kalau gitu aku mau makan dulu. Mereka ngatakan pesta, mereka makan. Dan ketika mereka ditegur,
kamu jangan gitu. Kalau Tuhan pulang, kamu bisa dimarahin. Tapi yang jahat bilang, apa? Enggak mungkin. Bahkan suatu saat karena ditegur terus menerus, hamba yang jahat ini mereka memukuli hamba yang baik. Dia pukuli, dianiaya karena merasa dirinya lebih hebat, mereka dianiaya. Dan sampai hamba si jahat ini Alkitab katakan dia pergi berpesta pora dan bermabuk-mabukan. Suatu ketika si raja ini pulang. Dan pulangnya mendadak, mereka nggak kasih tahu. Dan ketika dia pulang, lihat keadaan rumahnya. Dia lihat semua yang ada, dia dengar dari semua banyak orang yang bercerita. Dipanggil hamba-hamba ini. Dan kepada hamba yang jahat dikatakan, kau hamba yang jahat, kau tidak bertanggung jawab, kau harus pergi dari tempat ini. Dan aku akan menghukum kau. Dan di Alkitab ceritakan hamba yang jahat ini dihukum keluar. Tapi hamba yang baik, hamba yang setia, dia bilang, kau hamba yang setia, engkau mengerti apa yang di dalam hatiku. Engkau tahu apa yang harus diperbuat. Dan hamba ini diberi kepercayaan lebih besar lagi. Sifat yang keempat adik-adik, kita harus punya tanggung jawab. Sebagai hamba, kita punya tanggung jawab. Mungkin kalian sebagai anak Tuhan, hari ini aku berdosa lagi, ampuni Tuhan, diampuni. Tapi kalau kalian menjadi hamba, kalian harus bertanggung jawab tanggung jawab untuk perbuatan kalian sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Kalian yang umur 9 tahun, kelas 3, kelas 4 misalnya. Kalian bertanggung jawab dengan sekolah kalian. Hari ini kita online sekolahnya. Jangan terus kameranya matiin, gurunya lagi mengajar, kalian pergi nonton TV, main game. Ada kan? Ayo, pernah kan kalian kan? Sekolah online, gurunya lagi cerita, lagi mengajar kalian, tiba-tiba kameranya kalian matiin, kalian pergi keluar, makan, nanti setengah jam lagi pulang, gurunya sudah selesai, pulang. Itu tidak bertanggung jawab. Atau kalian yang diberi kepercayaan oleh orang tua kalian. Kalian di rumah, jaga rumah baik-baik ya. Kalian malah pergi main ke tetangga, ke sini. Kita harus bertanggung jawab. Sebelum kita menjadi seorang sahabatnya Tuhan, kita harus punya hati seorang hamba. Hati yang taat dan yang percaya kepada Tuhan. Hati yang, apalagi tadi, taat dan percaya. Terus hati yang tidak malas, sifatnya tidak malas. Dan kemudian sifat berbelas kasihan, kita harus mengasihi banyak orang. Dan kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalian sekolah online, sekolah dengan baik. Kalian waktu malam masuk ke kamar, tidur dengan baik. Jangan main game waktu sampai jam 1, jam 2 main game. Itu tidak bertanggung jawab. Hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Menjadi hamba yang bertanggung jawab. Supaya kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Dan Tuhan suatu saat akan panggil kita, hei kau, anak-anakku, sahabatku, mari makan bersama dengan aku. Dan kalian akan dipanggil sahabat oleh Tuhan. Hari ini, kasih mana berdoa sekali lagi buat kalian. Kalian harus bertambah lebih dewasa. Kalian harus bertanggung jawab dalam hidup kalian. Karena kalian bukan lagi dan tidak akan selalu menjadi anak-anak. Kalian akan bertambah umur kalian dan di dalam hidup kalian harus lebih dewasa lagi. Tutup mata kalian, kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Buat kami ini menjadi bukan hanya sebagai anak Tuhan, tapi menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Buat kami ini menjadi taat dan percaya kepadamu Tuhan. Buat kami ini tidak malas melakukan talenta-talenta yang Kau berikan kepada kami. Dan buat kami ini punya hati yang berbelas kasihan kepada kebanyak orang. Mau ngasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka. Dan buat kami ini Tuhan Roh Kudus, bantu kami bertanggung jawab untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sekolah kami, kehidupan kami, kesehatan kami, keluarga kami. Buat kami ini bertanggung jawab seperti hamba yang setia kepadamu Tuhan. Dan jauhkan daripada kami
hati yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur seminggu ke depan Kau yang jagai kami, seminggu ke depan Kau yang temani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan cerita yang luar biasa. Bye-bye. Shalom, salam sejahtera adik-adik. Bersama Prayer kita akan naikkan sekali lagi doa-doa kita bagi kota-kota dan bangsa Indonesia. Adik-adik, kita akan melihat bagaimana bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Karena anugerahnya dan juga karena kita tak henti-hentinya berdoa untuk kota kita, bangsa kita. Adik-adik, kita akan naikkan pujian ini. Kita mau berkata, Tuhan selamatkan, pulihkan kota kami, curahkan lawatan atas bangsa kami, atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau terus naikkan doa-doa kami. Mau serukan ada pertobatan, ada hujan lawatan. Kami mau percaya Tuhan, bahwa hari-hari ini kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat perlindungan Tuhan. Kami melihat pemulihan bangsa kami terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini, kita akan melihat begitu banyak orang-orang, begitu banyak keluarga demi keluarga, mengalami jamahan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, terus terjadi gelombang lawatan. Kami percaya Tuhan, kami menyaksikan Indonesia dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar tidak ada rencana dari yang jahat, hanya kehendak Tuhan yang jadi atas kota kami, bangsa kami. Kami bersyukur atas Indonesia, kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang turun atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat gereja Tuhan, anak Tuhan, semuanya bersatu, menyerukan, membawa doa-doa kami, menyuruhkan pertobatan, menyerukan pemulihan terjadi, keselamatan, kami perkatakan keselamatan dan shalom yang dari Tuhan memenuhi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat orang-orang mulai berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap hati orang terbuka, setiap hati yang keras dilembutkan, dan menerima Tuhan, menerima jamahan Tuhan di hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan berkat Tuhan yang terbaik. Dari Sabang sampai Merauke, kau perkatakan ada perlindungan Tuhan, ada tembok Tuhan, tembok pertahanan Tuhan, atas kota kami, atas bangsa kami, atas keluarga kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat orang-orang benar naik menjadi orang-orang yang memberi keputusan untuk kota kami, bangsa kami, karena kehendak Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa Tuhan, untuk pemerintahan dari desa sampai ke kota, di dalam nama Yesus.
semua peraturan, semua pertimbangan, semua keputusan yang berlaku hanya yang dari Tuhan saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga melihat dibangkitkan makin banyak pasukan Tuhan, makin banyak anak-anak yang berdoa bagi keluarga mereka, bagi kota dan bagi bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan sekali lagi, Shalom memenuhi seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 91 terjadi, Mazmur 23 terjadi atas kota kami, atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus ada doa-doa yang dinaikkan di setiap keluarga, dibangun mezbah keluarga, di setiap keluarga, keluarga demi keluarga dipersatukan lebih kuat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa lawatan, pertobatan, keselamatan, kelepasan yang dari Tuhan turun memenuhi atas bangsa kami, atas kota-kota kami, atas keluarga kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan, pertobatan atas Indonesia, selamatkan, pulihkan, sembuhkanlah bangsaku, curahkan lawatan, pertobatan atas Indonesia, selamatkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap doa-doa yang dinaikkan, kami berdoa itu sampai ke hadapan Tuhan. Sungguh terjadi keselamatan, lawatan Tuhan di setiap kota, di setiap keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, pelayanan malaikat diaktifkan, pelayanan malaikat di setiap keluarga dan kota diaktifkan, malaikat kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus aktif, kesembuhan, pemulihan terjadi atas kota kami, atas bangsa kami, atas Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terjadi, termeterai. Adik-adik tetap semangat. Terus naikkan doa-doa kita. Meskipun bukan di acara ini, engkau punya waktu-waktu berdoa, pakai waktu itu. Dan tetap semangat, tetap setia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday buat semua adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari. Kak Yanti ucapkan, kakak-kakak Joel Kids semua mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian, buat kakak-kakak yang berulang tahun di bulan Februari. Siapa saja ya mereka? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan, katakan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan berdoa ya buat teman-teman kita, buat kakak-kakak yang berulang tahun juga di bulan Februari. Sekali lagi yuk bangkit berdiri, kita kedangkan tangan, kita berkati mereka. Bapak kami bersyukur Tuhan buat usia 1 tahun yang kau berikan buat teman-teman kami, sahabat kami dan kakak-kakak yang berulang tahun di bulan Februari. Kami percaya Tuhan, jaminan-Mu ada dalam hidup mereka. Kau menyertai setiap langkah kaki mereka Tuhan. Semua yang dikerjakannya berhasil karena Engkau yang menyertai hidupnya Tuhan. Beri mereka hati yang terus mengasihi Engkau, hati yang merindukan Engkau, hati yang melekat dengan Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati keluarganya Tuhan, berkati apapun yang dikerjakan tangannya. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus melimpah
atas hidup teman-teman kami dan kakak-kakak yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati mereka, kami berdoa. Semua katakan amin. Sekali lagi selamat ulang tahun buat adik-adik, buat kakak-kakak yang berulang tahun di bulan Februari ya. Kalian semua luar biasa, hari ini sudah mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir, sudah memuji Tuhan dengan semangat, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga sudah berdoa untuk bangsa dan negara. Jangan bosan, jangan pernah capek untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara setiap hari. Doakan kotamu, doakan keluargamu, doakan bangsamu. Kak Yanti percaya dengan doa akan mengubah semuanya, mengubah semua yang buruk menjadi baik karena kuasa dari doa. Amin. Sebelum kita selesai, Kak Yanti akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah absen. Absen di link di bawah ini ya. Yang kedua adalah follow Instagram Joel Kids Ministry. Ada banyak firman, ada banyak kuis, ada banyak informasi apapun tentang Joel Kids di Instagramnya Joel Kids. Terus buat adik-adik yang sudah lupa mungkin firman Tuhan beberapa bulan yang lalu atau minggu-minggu yang lalu, kalian bisa ikuti YouTube-nya Joel Kids Ministry atau YouTube-nya Higher Than Ever nih, channelnya ada di bawah ini. Kalian dengarkan lagi, belajar lagi tentang firman Tuhan, belajar lagu-lagu baru dari Joel Kids. Dan Kak Yanti percaya itu akan memberkati hidup kalian. Yang terakhir adalah kita tetap ada MK lewat Zoom. Setiap hari Sabtu jam 3 sore ya. Nanti linknya akan dibagikan di grup kalian masing-masing. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama bergabung lewat MK Anak lewat Zoom ini ya. Sebentar kita akan selesai, kita akan berdoa, kita mengucap syukur dengan Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sekali lagi yuk bangkit berdiri sekali lagi, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak kami bersyukur buat anugerah-Mu, terima kasih. Sekali lagi kami katakan terima kasih. Semua baik Tuhan, semua baik. Kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Buat ibadah hari ini Tuhan, kami minta anugerah-Mu biar firman-Mu terus berbicara dalam hidup setiap kami. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan setiap firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Seminggu ke depan berkati sekolah kami, berkati pekerjaan mama papa kami, keluarga kami, kesehatan kami. Semua ada dalam tangan Tuhan yang sempurna. Kami juga menyerahkan Tuhan, semua rencana cita-cita kami berikan semua kepadamu, biar Engkau tentukan yang terbaik dalam hidup setiap kami. Sebentar kami selesai Tuhan, tapi kami mau terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Berkat kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berikan hati kami untuk terus mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online Joel Kids minggu depan. Dadah!